Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amalia Gaisani. Mau menjelaskan sedikit nih mengenai brand equity menurut David Acker. Brand equity atau ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai suatu barang atau jasa kepada perusahaan maupun pelanggan perusahaan. Brand equity terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada brand loyalty, yang kedua ada brand awareness, yang ketiga perceived quality, yang keempat brand association, dan yang kelima, namun bukan termasuk variabel utama, adalah aset merek lainnya. Brand loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan suatu keterkaitan pelanggan beralih ke produk lain, terutama jika merek tersebut didapati adanya perubahan, misalnya seperti harga ataupun atribut lainnya. Brand loyalty memiliki tingkatan yaitu ada 5. Yang pertama, committed buyer, yaitu para pelanggan yang setia. Para pelanggan mempunyai suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna suatu merek. Yang kedua, yaitu likes the brand, consider the friend. Nah, konsumen di sini benar-benar menyukai merek tersebut. Pilihan konsumen terhadap suatu merek dilandasi pada suatu asosiasi, seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, atau kesan kualitas yang tinggi. Yang ketiga, ada satisfied buyer with switching cost, yaitu berisi orang-orang yang puas namun memikul biaya peralihan, baik dalam waktu, uang, atau resiko sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. Yang keempat, yaitu ada habitual buyer, no reason to change. Para pembeli merasa puas dengan produk yang digunakan atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Dan yang kelima, yaitu ada switchers atau price sensitive. Biasanya disebut dengan indifferent, tidak loyal sama sekali dengan merek-merek apapun yang ditawarkan. Mereka memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian. Pengukuran brand loyalty terdapat 5, yaitu yang pertama pola pembelian aktual. Dalam pembelian aktual ini terdapat laju pembelian ulang. Yang kedua ada persentase pembelian. Yang ketiga jumlah merek yang dibeli. Yang kedua dari pengukuran brand loyalty adalah pengalihan biaya. Yang ketiga mengukur kepuasan. Yang keempat yaitu menyukai merek. Dan yang kelima yaitu komitmen. Selanjutnya terdapat nilai-nilai brand loyalty. Yang pertama ada reduced marketing cost atau mengurangi biaya pemasaran. Mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada mendapatkan yang baru, karena calon pelanggan baru biasanya kurang motivasi untuk berubah dari merek mereka saat itu. Yang kedua ada trade leverage atau pengaruh perdagangan. Loyalitas yang kuat terhadap merek akan memastikan ruang penyimpanannya yang disukai, karena toko tahu bahwa pelanggan akan memiliki merek tersebut di daftar belanja mereka. Yang ketiga, ada attracting new customers atau menarik pelanggan baru. Basis pelanggan dengan segmen yang menyukai merek dapat memberikan jaminan kepada calon pelanggan. Yang keempat, yaitu time to respond competitive threats atau waktu untuk merespons ancaman kompetitif. Jika pesaing mengembangkan produk yang unggul, pengikut yang loyal akan memberikan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk perbaikan produk yang cocok atau dinetralkan. Selanjutnya kita akan membahas brand awareness yang kedua. Brand awareness adalah sebuah kemampuan dan pembeli potensial untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek dan mengaitkan dengan sebuah kategori produk tertentu. Brand awareness memiliki tingkatan juga, yaitu ada 4. Yang pertama, ada top of mind. Pada tahapan ini, konsumen mengingat merek sebagai yang pertama kali muncul di pikiran saat berbicara mengenai kategori produk tertentu. Yang kedua, ada brand recall. Pada tahapan ini, konsumen mampu mengingat merek tanpa diberikan stimulus atau bantuan. Yang ketiga, ada brand recognition, yaitu pada tahapan ini, konsumen mampu mengidentifikasi merek yang disebutkan. Tingkatan yang terakhir yaitu unaware of brand. Konsumen merasa ragu atau tidak yakin apakah sudah mengenali merek yang disebutkan atau belum. Tingkatan ini yang harus dihindari oleh perusahaan. Nah, terdapat nilai yang dihasilkan oleh brand awareness, yaitu yang pertama, anchor to which other association can be attached. Suatu merek yang kesadarannya tinggi akan membantu asosiasi merek makin melekat, dikarenakan daya jelajah yang sangat tinggi di benak konsumen. Yang kedua, familiarity atau liking.
Pengenalan merek akan memberikan rasa, sehingga timbul rasa suka yang tinggi terhadap merek tersebut. Yang ketiga, substance atau komitmen. Semakin tinggi kesadaran terhadap suatu merek, maka semakin tinggi juga komitmen dari merek tersebut. Yang keempat, brands to consider. Langkah pertama dalam proses pembelian adalah menyeleksi merek yang dikenal dalam suatu kelompok untuk dipertimbangkan dan diputuskan terkait merek yang akan dipilih. Selanjutnya kita akan lanjut kepada perceived quality. Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa yang berkaitan dengan apa yang diharapkan pelanggan. Dimensi dalam perceived quality terbagi menjadi dua, yaitu ada konteks produk, ada konteks jasa atau layanan. Dalam konteks produk, terdapat 7 dimensi. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, ada fitur. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan spesifikasi. Yang keempat, reliabilitas. Yang kelima, daya tahan. Keenam, kemampuan layanan. Dan yang ketujuh, ada kecocokan dan penyelesaian. Selanjutnya dalam konteks layanan yaitu berwujud, reliabilitas, kompetensi, tanggapan, dan empati. Nah, ada juga nih nilai-nilai yang diberikan oleh perceived quality, yaitu yang pertama, alasan untuk membeli. Di banyak kasus, kesan kualitas menjadi penting. Karena terkait dengan keputusan-keputusan pembelian, maka kesan kualitas mampu mengefektifkan semua elemen program pemasaran. Yang kedua, ada diferensiasi atau posisi. Suatu karakteristik penting dari merek adalah posisinya dalam dimensi kesan kualitas. Apakah merek itu merupakan super optimum, bernilai, atau ekonomis? Yang ketiga, ada harga optimum. Harga optimum bisa meningkatkan laba dan atau memberikan sumber daya untuk reinvestasi pada merek tersebut. Yang keempat, yaitu ada kepentingan berbagai pos saluran. Kesan kualitas juga mempunyai arti penting bagi para retail, distributor, dan berbagai pos saluran lainnya, karena dapat membantu dalam mendapatkan distribusi. Yang terakhir dari nilai perceived quality yaitu ekstensi merek atau perluasan merek. Kualitas yang dirasakan dapat dimanfaatkan dalam memperkenalkan ekstensi merek, menggunakan nama merek untuk memasukkan kategori baru. Udah masuk yang keempat nih, yaitu brand association. Brand association adalah segala sesuatu atau kesan yang muncul di benak pelanggan yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Asosiasi dan kesan yang terkait dengan suatu merek akan semakin menguat dengan semakin banyaknya pengalaman dalam mengkonsumsi suatu merek atau akibat dari semakin seringnya kemunculan merek tersebut dalam suatu media yang mengkomunikasikan suatu pesan kepada konsumennya. Nah, nilai-nilai dari brand association ini, yang pertama ada help process atau retrieve information. Asosiasi dapat berfungsi untuk merangkum serangkaian fakta dan spesifikasi. Yang kedua, differentiate, yaitu suatu asosiasi dapat memberikan dasar penting untuk diferensiasi. Yang ketiga, yaitu reason to buy. Banyak asosiasi merek melibatkan atribut produk atau manfaat pelanggan yang memberikan alasan spesifik untuk membeli dan menggunakan merek. Yang keempat yaitu membuat sikap atau perasaan yang positif. Beberapa asosiasi menciptakan perasaan positif selama pengalaman penggunaan, berfungsi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya. Nah, yang kelima ada brand extension, yaitu asosiasi dapat memberikan dasar untuk perpanjangan dengan menciptakan rasa kesesuaian antara nama merek dan produk baru. Nah, terdapat 11 tipe asosiasi: atribut produk, barang tak berwujud, manfaat bagi pelanggan, harga relatif, penggunaan atau aplikasi, pengguna atau pelanggan, orang terkenal, gaya hidup atau kepribadian, kelas produk, para kompetitor, ada berapa tuh? Yang 11-nya yaitu negara atau wilayah geografis. Nah, selanjutnya ada other proprietary brand assets, yaitu atribut brand lainnya seperti paten, trademark, dan channel relationship. Sekian video dari saya, semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum.